Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 bersama saya, Aya Sofia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah runtuhnya Vietnam Selatan, apartheid di Afrika Selatan, USSR, Jerman Timur, Yugoslavia, dan Cekoslovakia. Kita akan bahas mengenai Vietnam Selatan. Saat itu, setelah Perang Dunia Kedua, Perancis ingin mendirikan negara boneka di wilayah Indochina, yang kemudian mendirikan Vietnam Selatan, sehingga Vietnam terpecah dan menimbulkan Perang Indochina I pada tahun 1946 sampai 1954. Vietnam Utara dipimpin Ho Chi Minh yang didukung oleh Tiongkok, yang saat itu sudah mendapatkan pengakuan dari Tiongkok dan Rusia pada 31 Januari 1950. Sementara itu, di wilayah Vietnam Selatan dipimpin Bao Dai, didukung Prancis, yang mendapatkan pengakuan Amerika dan Inggris pada 7 Februari 1950. Ho Chi Minh kembali melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet, sehingga Amerika Serikat pun ikut turun tangan membantu Vietnam Selatan dan menimbulkan Perang Indochina Kedua di tahun 1957 sampai 1975. Dan ada gencatan senjata di tahun 1970 di mana perundingannya diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat di Paris. Pada tahun 1972 diumumkan oleh Amerika Serikat bahwa Indonesia, Kanada, Hongaria, dan Polandia menjadi pengawas gencatan senjata di Vietnam. Kemudian Vietnam Utara menyerang Vietnam Selatan, sehingga Amerika meranjau semua lalu lintas laut dan juga menghancurkan seluruh jalur komunikasi dan transportasi Vietnam Utara. Vietnam Utara menyepakati gencatan senjatanya. Perjanjian itu disebut sebagai Persetujuan Paris dan ditandatangani pada 27 Januari 1973. Vietnam bersatu. Perang Vietnam hampir berakhir pada bulan April 1975. Tetapi pada tanggal 18 April 1975, Vietnam Utara kembali mengancam wilayah Vietnam Selatan. Saat itu Presiden Vietnam sempat berganti 2 kali, yaitu Nguyen Van Thieu dan Tran Van Huong. Nguyen Van Thieu inilah yang menandatangani Persetujuan Paris, karena saat itu Amerika Serikat berjanji mengirim pesawat B-52 yang akan mengebom Vietnam Utara jika melakukan pelanggaran. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat, dan Vietnam Selatan kekurangan kekuatan militernya. Kemudian pada tanggal 28 April 1975, Tran Van Huong digantikan oleh Duong Van Minh sebagai Presiden Vietnam Selatan. Namun, baru sehari memimpin, wilayahnya langsung diserang oleh pasukan gerilya Vietnam Utara, yaitu Viet Cong. Pasukan Vietnam Utara menduduki posisi-posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada 30 April 1975, dan kemudian Vietnam pun bersatu. Kita akan bahas mengenai apartheid di Afrika Selatan.
Di tahun 1652, bangsa Boer atau Belanda mulai menjajah Afrika Selatan. Keberadaan Boer ini terganggu dengan kedatangan Inggris yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian pecah perang Boer di tahun 1899 sampai 1902. Kemudian Inggris menang dan mendirikan sebuah negara dominion, yaitu negara khusus dengan ketatanegaraan Inggris, yaitu Union of South Africa. Suku asli Afrika Selatan, yaitu suku Bantu, mendapat perlakuan buruk dari Inggris. Melalui Perdana Menteri Daniel François Malan, rasialisme terhadap orang kulit hitam dilegalkan. Pelegalan ini disebut dengan politik apartheid. Orang kulit hitam memberikan perlawanan dengan membentuk organisasi modern, yaitu African National Congress atau ANC, yaitu partai politik yang dibentuk untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih pada tahun 1952 di bawah pimpinan Nelson Mandela. Tahun 1955, ANC membentuk koalisi gabungan kulit berwarna atau kulit kuning dengan tujuan menggandeng oposisi lain supaya lebih kuat. Koalisi tersebut berhasil mencanangkan Freedom Charter yang kemudian menjadi program perjuangan ANC berikutnya. Runtuhnya apartheid. Di tahun 1970, dunia internasional menekan pemerintah Perdana Menteri Peter Willem Botha yang akhirnya melakukan beberapa reformasi dalam politik dan undang-undang. Botha tidak menghapus secara keseluruhan undang-undang apartheid, sehingga keadaan semakin kacau. Keadaan inilah yang diwariskan kepada presiden berikutnya, yaitu Ferdinand Willem de Klerk, yang dipilih pada tahun 1989. Setahun setelah pengangkatan de Klerk sebagai presiden, Perang Dingin yang berakhir akan berdampak bagi Afrika Selatan. De Klerk segera membebaskan Nelson Mandela dan menghapuskan beberapa undang-undang tentang apartheid.